Main buruk bersama FC Twente, Mads Hilgers diminta main pakai otak, dituding kena efek buruk bela timnas Indonesia. Begini janji Justin Hubner jika dipercaya bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Optimis bawa Garuda ke Piala Dunia. Kabar bahagia. Punggawa timnas Indonesia Shane Patinama berlabuh ke klub raksasa Thailand Buriram United. Rumor transfer eks Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand dibajak NAC Breda, bintang timnas Indonesia ke Liga Belanda. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Main buruk bersama FC Twente, Mads Hilgers diminta main pakai otak, dituding kena efek buruk bela timnas Indonesia. FC Twente harus menerima kekalahan pada laga terakhir lanjutan Liga Belanda, Eredivisie, saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam. Pada laga ini Twente tumbang saat bertandang ke Amsterdam Arena, Minggu, 18 Mei 2025. Salah satu gol Ajax terjadi berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Mads Hilgers di sisi kanan pertahanan Twente. Jordan Henderson yang jadi eksekutor melepaskan tendangan langsung ke gawang dan gagal dijangkau kiper Twente. Gol kedua diberikan oleh Wout Weghorst jelang akhir pertandingan sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-0. Hilgers hanya bermain selama 45 menit dan harus ditarik keluar sebelum babak kedua dimulai. Pundit Kenneth Perez memberikan kritikan tajam pada pelanggaran tak penting dari Hilgers. Menurutnya, ini adalah kesalahan yang cukup serius dan benar-benar merugikan tim. Bahkan, dia mengkritik keras aksi Hilgers yang dianggap berlebihan saat mengamankan pertahanan Twente. Gol tersebut tercipta dari pelanggaran yang dilakukan oleh Hilgers yang, maaf untuk mengatakannya, terbelakang, kata Perez kepada ESPN, tidak sampai di situ. Bahkan, dia mempertanyakan apakah ini ada pengaruhnya dengan timnas Indonesia. Semenjak bermain untuk skuad Garuda, Hilgers dianggap lebih populer dan ini adalah hal yang harus dihindari. Sang pemain harus lebih menahan diri dan tidak terbuai dengan statusnya sebagai bintang di Indonesia. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain internasional Indonesia. Ia berpikir bahwa ia adalah seorang bintang dunia. Lihatlah betapa kuatnya saya. Dia kehilangan setiap bola dari Brobe. Lanjutnya, Perez melanjutkan, sebagai pemain belakang seharusnya bisa lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Pasalnya, kesalahan yang terjadi bisa membuat tim dalam kondisi yang terancam dan bisa jadi menguntungkan lawan. Dia berharap Hilgers bisa belajar dari masalah ini dan menjadi lebih baik. Tidak dilarang untuk menggunakan otak Anda sebagai pemain bertahan. Bahkan jika Anda ingin menunjukkan betapa kuatnya Anda, gunakan itu pada saat yang tepat. Hilgers benar-benar melenceng, pungkas Perez. Begini janji Justin Hubner jika dipercaya bela timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Optimis bawa Garuda ke Piala Dunia. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert kembali mempercayakan Justin Hubner untuk memperkuat Garuda jelang lawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Hubner pun siap membayarkan kepercayaan itu dengan memberikan segalanya demi bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Hubner masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei 2025. TC tersebut untuk memantapkan persiapan skuad Garuda jelang menjalani 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek berpostur jangkung itu mengaku senang bisa dipercaya membela timnas Indonesia. Hubner tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan berjanji bakal berjuang habis-habisan demi membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Senang dipanggil ke tim nasional, tulis Hubner dalam akun Instagram pribadinya, "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia," tegas pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut. Diketahui, TC Timnas Indonesia akan dilakukan di Bali pada 25 Mei sampai 1 Juni 2025. Beberapa pemain sudah ada yang berada di Bali seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Sementara, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Kemudian berselang 5 hari, mereka bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Jika berhasil finish 2 teratas, otomatis mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika finish peringkat 3 atau 4, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Target realistis jelas finish ketiga atau keempat karena jika sampai Australia menang sekali dari 2 laga tersisa, maka timnas Indonesia takkan mungkin finish 2 besar. Kabar bahagia. Punggawa timnas Indonesia Shane Patinama berlabuh ke klub raksasa Thailand Buriram United. Bek kiri timnas Indonesia, Shane Patinama,
menjadi sorotan usai kabar bergabungnya dengan raksasa Liga Thailand, Buriram United, mencuat ke permukaan pada Minggu 18 Mei 2025. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan akan mengisi kuota pemain ASEAN di klub juara Thai League 2024-2025 tersebut, menyusul kepastian dirinya berpisah dengan KSEUPen, klub kasta kedua Belgia, pada 8 Mei 2025. Buriram United sendiri layak disebut sebagai tim terkuat di Liga Thailand. Mereka menjadi juara beruntun sejak musim 2021-2022 hingga sekarang, musim 2024-2025, sekitar sepekan yang lalu. Shane Patinama resmi mengakhiri kontraknya dengan KSEUPen, meskipun kontraknya seharusnya berlaku hingga Juni 2026. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub melalui akun Instagram mereka, dengan pernyataan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama. Selama membela KSEUPen sejak Februari 2024, Shane tampil dalam 17 pertandingan di semua ajang, namun gagal membantu klub promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Status bebas transfernya membuatnya menjadi incaran sejumlah klub, termasuk beberapa klub BRI Liga 1 2024-2025, meski akhirnya Buriram United yang berhasil mendapatkan jasa si pemain. Buriram United tertarik merekrut Shane untuk memperkuat lini belakang mereka, terutama setelah rumor bahwa Jefferson Tabinas akan dilepas pada akhir musim. Keunggulan Buriram adalah fleksibilitas regulasi Thai League yang tidak membatasi kuota pemain ASEAN, membuat transfer ini lebih mudah terrealisasi. Jika bergabung, Shane akan menjadi pemain timnas Indonesia kelima yang berkarir di Thailand, menyusul Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ronaldo Kuateh, dan Mesa Al-Hamzah. Kepindahan ke Buriram United, klub yang rutin tampil di AFC Champions League, dapat menjadi langkah strategis bagi Shane untuk menjaga level kompetitifnya, terutama demi kontribusi di timnas Indonesia. Buriram dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, dengan fasilitas kelas dunia dan persaingan tingkat tinggi. Meski begitu, tetap ada kekhawatiran bahwa pindah ke Liga Thailand bisa menghambat perkembangan karirnya di level Eropa, mengingat Shane menghabiskan sebagian besar karirnya di Belanda, Jong Utrecht, Telstar, Norwegia, Viking FK, dan Belgia, KSEUPen. Lingkungan kompetitif Buriram bisa menjadi peluang bagi Shane untuk menambah menit bermain dan pengalaman di kompetisi Asia, yang krusial untuk menjaga performanya di timnas Indonesia. Shane sendiri telah mencatatkan 10 caps dan 1 gol untuk skuad Garuda. Menurut laporan The Asian Football, Shane akan segera menjalani tes medis di Buriram United dalam waktu dekat. Rumor transfer eks Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand dibajak NAC Breda, bintang timnas Indonesia ke Liga Belanda. Perjalanan karir Marcelino Ferdinand di Eropa sepertinya akan menemui babak baru. Ex-wonderkid Persebaya Surabaya tersebut sedang diminati salah satu klub Eropa. Kali ini bukan klub dari Inggris yang memiliki minat kepada Marcelino Ferdinand, melainkan klub asal Belanda. Klub tersebut adalah NAC Breda yang saat ini merupakan tim penghuni Eredivisie atau Liga Kasta teratas di sepak bola Belanda. Menurut rumor yang beredar, Marcelino Ferdinand akan pergi ke NAC Breda dengan status pinjaman dari Oxford United. Muncul kabar bahwa Marcelino Ferdinand kemungkinan akan dipinjamkan ke Belanda bersama NAC Breda musim depan untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak. Tulis postingan dari akun Instagram Transfer Marco ID, sejak didatangkan dari KMSK DNZ dengan status bebas transfer pada tahun 2024, Marcelino masih kesulitan untuk menembus tim utama Oxford United. Namun, gelandang timnas Indonesia tersebut selalu diberikan kesempatan bermain bersama tim Oxford United U21. Pada November tahun lalu, Marcelino berhasil masuk tim utama Oxford United dalam 4 pertandingan beruntun di divisi Championship. Meskipun demikian, dia hanya duduk di bangku cadangan oleh pelatih Des Buckingham. Kesempatannya untuk bermain bersama tim utama Oxford United datang saat melawan Exeter City di babak ketiga Piala FA. Marcelino Ferdinand dimainkan saat memasuki menit ke-89 menggantikan Siriki Dembele. Kerja keras gelandang 20 tahun itu untuk bermain di divisi Champions juga membuahkan hasil. Marcelino dimainkan oleh Gary Rowett pada menit ke-77 saat menghadapi Swansea City. Tentu mendapatkan menit bermain di sepak bola Eropa menjadi harapan dari Marcelino Ferdinand. Apalagi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menuntut para pemainnya agar bisa mendapatkan menit bermain untuk menilai kebugarannya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.